Diskualifikasi itu bukan eliminasi. Masih diberikan ruang untuk itu. Untuk memperjuangkan hak-haknya gitu ya. Netizen Podcast Ratona Solusi dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Ian Bekti yang akan membahas berbagai masalah yang hangat terjadi di kota Palopo. Dan saat ini topik kita adalah polemik penyelenggaraan pilkada di kota Palopo, yaitu berkaitan dengan konsistensi penyelenggaraan pilkada, baik itu KPU maupun Panwas, berkaitan dengan syarat pencalonan kepala daerah. Untuk membahas hal tersebut sudah hadir bersama saya pengamat politik dan juga lawyer dan mantan ketua KPU Kota Palopo, yaitu Bung Sarifudin Jalal. Selamat berjumpa Bung Sarifudin. Selamat. Iya. Kita tahu bersama ya bahwa kemarin kan kita sudah membahas berkaitan dengan persyaratan pencalonan calon kepala daerah, khususnya di kota Palopo ini. Nah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari berbagai netizen ketika mereka melihat podcast kita saat itu, dan mereka bertanya, ini sebenarnya ketika pasangan calon ini mengajukan dirinya sebagai paslon sebelum ditetapkan dan sesudah ditetapkan. Nah, ini sebenarnya bagaimana ini konsistensi penyelenggara pilkada baik KPU dan Panwas ketika ada syarat-syarat administrasi yang disodorkan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ian, netizen dan terkhusus viewer Ratona Solusi. Sangat menarik apa yang ditanyakan oleh Bung Ian tadi soal bagaimana sikap konsistensi penyelenggara pemilu terhadap jalannya sebuah undang-undang di dalam kaitannya dengan persyaratan calon. Saya perlu kembali menegaskan bahwa syarat calon sesungguhnya bukan hanya sekedar soal syarat administratif. Tidak. Ini adalah dasar utama terlaksananya sebuah pilkada. Saya ingin mengambil contoh di beberapa kasus pilkada di sejumlah daerah. Yang paling sering saya sebut-sebut dan saya malam ini saya ulangi lagi soal adanya calon yang tidak memenuhi syarat di Kabupaten Sabu Raijua. Apa yang terjadi kala itu adalah pilkada aman-aman saja. Tetapi setelah ditetapkan calon, penetapan calon terpilih, ternyata sang calon yang terpilih ini memiliki paspor ganda. Artinya apa? Dia tidak memenuhi syarat. Maka pilkadanya sang calon ini dibatalkan dan terjadi pilkada ulang di sana. Setelah saya bukan PSU, pilkada ulang. Karena ini syarat calon. Betapa pentingnya syarat calon. Jadi ini bukan soal administrasi belaka, tidak. Ini soal hukum. Beranjak dari situ, baru bisa dilanjutkan. Kemudian kita kembali lagi pada persoalannya, apa yang harus dilakukan? Ya kan, sebelum penetapan calon itu, KPU harus benar-benar melakukan penelitian tentang persyaratan calon dari berbagai soal. Kecuali mungkin yang diteliti itu adalah yang tidak mungkin bisa diteliti itu, ya tentu di ayat satunya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena itu agak subjektif. Tapi syarat-syarat yang lain yang dapat diukur, misalnya ijazah, KTP, pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Itu kan harus diperhatikan. LHKPN ini juga pernah ada di Sinjai pada 2017 lalu. LHKPN-nya yang terlambat di store, bukan nggak ada, cuma terlambat di store. Akhirnya apa? Dinyatakan dia diskualifikasi karena syarat calon itu. Maka penting KPU melakukan penelitian yang kalau boleh dikatakan ekstra kerjanya, dikuliti syarat-syarat administrasinya. Iya. Khusus berkaitan dengan
ijazah, ini yang saya sekali, tapi saya belum saya ingin disclaimer. Apa yang saya ingin katakan ini bukan mengadili pada peristiwa, tetapi ini yang menurut pendapat saya. Yang namanya pendapat tentu subjektif. Masih tidak tertutup kemungkinan di situ ada kesalahan di dalamnya, tetapi karena itu marilah kita berdiskusi. Saya kira Ratona Solusi hadir di tengah ruang-ruang publik untuk melakukan pencerdasan. Salah satunya adalah dengan metodologi diskusi kita kan. Baik, iya. Baik, netizen, kalau bicara soal pencalonan paslon sebelum penetapan, nah sebenarnya berapa sih ruang waktu yang disediakan oleh KPU untuk menentukan keabsahan syarat calon pasangan kepala daerah, sehingga ketika diadakan penetapan itu tidak lagi bermasalah? Itu bagaimana itu? Ya memang ada. Cuma kalau saya mau ulas itu biasanya diatur dalam di dalam keputusan KPU. Keputusan KPU tentang bukan KPU, PKPU nomor 1 biasanya itu tentang tahapan, itu diatur dalam tahapan. Menarik dari pernyataannya pertanyaannya Pak Ian ini tentang batas waktu itu kan, dan apa yang semestinya dilakukan. Nah, berkaitan dengan ijazah, itu memang ada perintah secara tegas disebutkan di situ bahwa ketika KPU menerima aduan atau laporan berkaitan dengan dugaan pemalsuan ijazah, maka KPU harus meneruskan ke pihak berwenang. Dalam hal ini adalah pihak kepolisian sebelum penetapan. Kenapa undang-undang, mengapa PKPU yang diatur sekarang PKPU nomor 28 tahun 2024 menyebut itu? Padahal KPU sebagai lembaga yang menyusun lebih lanjut undang-undang pemilu, bahwa ada yang namanya Bawaslu. Bung Jalal, kalau tadi Bung Jalal mengatakan bahwa ketika ada bermasalah di dokumen berkaitan dengan dugaan ijazah itu, kenapa KPU langsung ke polisi bukannya ke Panwas? Silakan. Itu tadi saya mau lanjutkan. Kan pertanyaan besarnya itu kenapa ke kepolisian, bukan ke Bawaslu sebelum penetapan ya? Sebelum penetapan. Tidak mungkin juga di ke Bawaslu karena belum ada calon. Itu pihak berwenang. Yang terjadi saat ini, tapi ini informasi yang saya dapatkan, hanyalah yang kita dapatkan sama dengan pengetahuan saya dengan masyarakat dari pemberitaan-pemberitaan. Yang terjadi ini kan, yang khusus di Kota Palopo adalah setelah ada penetapan calon, itu pun juga bersumber dari rekomendasi Bawaslu. Sabar, Bung Jalal. Tadi Bung Jalal langsung mengatakan bahwa ketika terjadi penelitian syarat administrasi berkaitan dengan dokumen-dokumen yang wajib dipenuhi oleh calon. Nah, apakah di masa pencalonan syarat administrasi itu dibuka juga ke ruang publik atau langsung KPU yang langsung ke polisi begitu? Silakan. Memang dalam pencalonan itu publik boleh diberikan masukan dan tanggung jawab, sebenarnya tanggung jawab masyarakat untuk secara moral untuk meluruskan keadaan. Kenapa? Karena masyarakat sendiri yang punya hak konstitusional untuk mendapatkan hak calon. Walaupun satu orang ya. Makanya diberi kesempatan. Makanya itu ketika KPU pada saat melakukan verifikasi menerima masukan dari masyarakat bahwa si calon A, B, dan C ada dugaan, maka yang dilakukan adalah ke kepolisian, bukan ke Bawaslu karena sebelum penetapan. Belum ada calon. Bagaimana kan timbul pertanyaan masyarakat seperti yang sering menjadi polemik di warga Kota Palopo. Ini kan bagaimana? Kan pertanyaan bagaimana kalau sudah ditetapkan calon? Sudah bukan lagi ke kepolisian, tapi menjadi kewenangan mutlak, tanggung jawab konstitusional Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan penelitian itu, menindaklanjuti. Panwas ya. Panwas itu Bawaslu sekarang. Bawaslu. Dalam kondisi seperti ini, maka ada dua langkah yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Pertama, dan ini harus jalan seiring. Saya ingin menyebutkan kedua.
melakukan kajian untuk kemudian dan dalam hal menemukan bukti-bukti yang cukup, maka Bawaslu harus mengajukan ke meneruskan ke pihak kepolisian setelah proses pengkajian bersama dengan Gakumdunya. Ini setelah penetapan itu sebelumnya? Setelah penetapan. Setelah penetapan. Setelah penetapan. Kalau waktu sebelum penetapan seperti yang tadi saya lalu, itu hanya kewenangan KPU ke polisi secara langsung, bukan ke Bawaslu. Salah pintu masuk. Nah, selain tadi meneruskan ke pihak kepolisian, masih ada satu tanggung jawabnya, meneruskan itu ke KPU sebagai untuk meneruskan ke KPU sebagai dengan memberikan rekomendasi yang pada pokoknya adalah sanksi administratif. Yang mengeksekusi itu adalah KPU. Pada bentuknya ya seperti yang sering kali oleh masyarakat menyebut itu diskualifikasi. Seharusnya dianulir begitu ya. Diskualifikasi bahasa yang umum. Tapi bahasa undang-undang adalah menyatakan tidak memenuhi syarat. Tidak lolos verifikasi. Sabar dulu, Bung Jalal. Ini bicara soal tadi ketika proses pencalonan persyaratan administrasi kepada paslon. Itu saya pernah mendengar yang tidak memenuhi syarat TMS. Apakah itu keluar sebelum penetapan atau bagaimana itu? Silakan. Sebelum penetapan. Itu sebelum penetapan dilakukan. Itu bagaimana KPU bisa bisa menyatakan bahwa yang bersangkutan paslon itu memenuhi syarat. Nah, itu rangkaiannya apa saja itu? Silakan. Ya, tentu dia harus melakukan penelitian administratif berkaitan itu, apakah semua dokumen-dokumen itu sudah sah, dikejar sampai saya pada tahun 2009 lalu saya berharap ada masyarakat yang keberatan terhadap salah seorang calon karena dia punya ijazah di Jerman, ya berarti saya ke Jerman. Saya bercanda. Harus lakukan itu, tapi memang harus karena menyangkut ke absen seseorang, karena ini kan landasan untuk ke langkah selanjutnya. Baik, nanti saya bicara soal tadi. Ini kan sudah tadi clear ya, kita bicara tentang sebelum penetapan, sesudah penetapan. Nah, tadi itu tadi Bung Jalal bilang bahwa ketika ada keberatan, ada dugaan, dan setelah diteliti dan sebagainya, langkah KPU itu gimana? Silakan. Kalau setelah penetapan, menunggu dulu rekomendasi dari Bawaslu seperti apa. Bawaslu bisa menerima laporan dari masyarakat yang kita sebut dengan laporan, bisa juga karena kewenangan yang dimiliki, yang kita sebut dengan temuan. Di dalam hal menemukan dokumen tidak sah, dia wajib meneruskan ke KPU untuk menerbitkan sebuah perintah undang-undang. Yang bersangkutan harus dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ya, kalau bahasa umumnya netizen itu diskualifikasi. Tapi itu diskualifikasi bahasa di umum. Setahu saya. Tapi ini berbicara tentang persyaratan calon pilkada di seluruh Indonesia ya. Artinya ini banyak yang memang ketika sudah lolos di penetapan ya, tapi ketika ini dugaan saya, artinya jangan sampai ketika itu ada masalah tapi tetap direkomendasi oleh Bawaslu bahwa memenuhi syarat. Nah, ini bagaimana sebenarnya? Ketika Bawaslu masa bisa jadi kan KPU kan dia menyatakan kepada Bawaslu bahwa yang paslon ini ada dugaan-dugaan ini tuh, tetapi tiba-tiba keluar pernyataan memenuhi syarat. Nah, ini dari aspek hukumnya gimana nih? Silakan. Berarti terjadi dua pandangan hukum antara lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya menurut semangat penyelenggaraan pemilu tidak boleh terjadi. Terjadi perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu. Nah, sebenarnya kita harus mengkaji sejauh mana kekuatan eksekutorial sebuah rekomendasi Bawaslu. Tentu
Tak ada yang lain selain kita merujuk pada undang-undang pemilih, undang-undang pilkada. Ya. Undang-undang pilkada jelas menyebut dalam pasal 139, bukan 139, nggak salah, ya 139 menyebut bahwa KPU wajib melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Apa yang disebutkan oleh penjelasannya cukup jelas. Dan memang itu wajib dilaksanakan. Jadi dalam hal terjadi KPU mengatakan dia tidak ini memenuhi syarat, namun hasil penelitiannya Bawaslu mengatakan itu tidak memenuhi syarat, tidak ada pilihan bagi KPU selain melaksanakan rekomendasi. Karena melaksanakan rekomendasi itu adalah perintah undang-undang. Diatur dalam pasal 20 untuk kabupaten kota, diatur dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 huruf I. Iya, wajib melaksanakan keputusan KPU pusat, provinsi, dan perintah undang-undang. Berdasarkan undang-undang. Jadi karena ini ketentuannya pasal 139 wajib, berarti KPU wajib melaksanakan. Wajib melaksanakan. Iya. Baik, nanti saya bicara soal wajib. Ini kan berarti ada hubungannya dengan konsistensi penyelenggara pemilu KPU berkaitan dengan rekomendasi dari pihak Bawaslu. Nah, kalau dilanggar itu apa sih sebenarnya sanksi-sanksinya? Itu silakan. Sangat berat sekali. Iya. Sangat berat. Yang selama ini yang mewacana adalah soal etik. Etik itu kalau undang-undang menyebut ini wajib, pertanyaannya kalau wajib tentu ada konsekuensi. Ini tidak berkonsekuensi. Tidak sekadar etik konsekuensinya di Dewan Kehormatan, enggak perlu undang-undang menentukan kata wajib di situ kalau hanya sekadar berkonsekuensi pada etika. Tidak, wajib tentu sini ada sanksi yang lain yang sehingga KPU itu mau tidak mau harus memenuhi itu. Kalau tidak dia kena sanksinya apa? Sanksi pidana. Itu diatur dalam pasal 193 Undang-Undang 193 193A huruf A ayat kedua. Ayat 2, ayat 1 untuk KPU provinsi, ayat 2 untuk ini. Untuk KPU kabupaten kota. Ancamannya apa? Tindak pidana sekurang-kurangnya 12 bulan dan selama-lamanya adalah 144 hari kalau saya nggak salah ingat nih. Dari mana semua tafsir itu saya dapatkan adalah yang tadi saya katakan. Tafsirnya adalah merujuk pada status kedudukan itu rekomendasi itu oleh undang-undang. Dan KPU wajib menjalankan itu. KPU kabupaten kota wajib menjalankan itu di dalam yang sebagaimana perintahan yang sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf I Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Kalau di KPU pusat tidak ada tafsir yang lain, memang perintahnya untuk KPU pusat adalah menjalankan rekomendasi rekomendasi Bawaslu. Tetapi kalau di kabupaten kota tidak secara tegas, hanya implisit. Tapi mestinya kawan-kawan di Bawaslu harus kreatif memandang ini. Jadi menghubungkan antara undang-undang pemilu antara ayat 1 dan ayat lain itu ada hubungannya gimana itu? Silakan. Memang itu adalah tafsir yang hal yang lazim itu dalam penegakan hukum, tafsir hukum. Itu yang namanya tafsir sistematik terhadap kaidah hukum. Mencari kejelasan sebuah kaidah dengan kaidah yang lain. Gak salah juga itu kalau dalam ilmu teks Alkitab itu biasa disebut dengan teks hermeneutika. Menghubungkan antara satu dengan yang lain. Kalau mau lebih jelas lagi, silakan kawan-kawan Bawaslu buka yang namanya dengan naskah akademik ketika undang-undang ini dibuat, akan temukan tafsir itu. Bung Jalal bicara soal tadi rekomendasi Bawaslu kepada KPU. Nah, KPU itu kan memberikan waktu kepada Bawaslu itu memberikan waktu kepada KPU. Rekomendasi ini dilaksanakan atau tidak? Nah, ini bagaimana ini? Silakan. Ada waktu selama 7 hari. Dalam 7 hari mereka harus pleno.
Harus pleno soal itu. Iya. Pleno kan sebagaimana lazim dan praktek bernegara harus memenuhi syarat forumnya. Kalau untuk KPU itu minimal dihadiri oleh 3 orang dan disetujui dari 2/3, berarti 2 yang menyetujui. Jadi kalau misalnya 3, tapi kalau misalnya 5 hadir, berarti ya 3 yang harus menyetujui. Tetapi sebenarnya kalau hal-hal strategis ini mestinya suaranya bulat. Satu kesatuan. Karena ini kolektif kolegial. Tentu akan bermasalah kalau tidak utuh. Terjadi di dalam praktek saya persis soal itu. Biarlah netizen yang membahasnya. Nanti kita tunggu komentarnya. Iya. Netizen bicara soal tadi rekomendasi dari Bawaslu berkaitan dengan apa yang perlu dilakukan. Sejauh ini, apakah pihak Bawaslu yang di dalamnya itu kan ada yang namanya Gakumdu dan sebagainya. Nah, sejauh mana ini peran mereka ketika rekomendasi yang diberikan itu katakanlah diabaikan atau bagaimana, silakan. Sebenarnya kalau secara teknis penyelenggaraan tugas dia Gakumdu sudah selesai. Oh, sudah selesai ya? Selesai. Oh, dari hasil tadi rekomendasi itu ya? Pelaksanaan rekomendasi. Lain hal kalau diteruskan di kepolisian, ya tetap harus kawal. Tetapi kan seperti disebutkan, masih ada satu kaidah yang belum ditegakkan, tindak pidana. Giring itu. Caranya dihubungkanlah itu di ketentuan yang diatur dalam pasal 138 sampai pasal 141 harus dibaca secara satu perikop. Supaya satu perikop semua bisa dibaca dikaitkan dengan pasal 193 huruf ayat 193 huruf A ayat 2 dan pasal 14 huruf I temu itu, dan lebih jelas lagi kalau mau membaca naskah akademik. Saya dulu punya naskah akademik, cuma datang kemana itu ya. Ya, ini saya bicara soal tadi ada hubungannya dengan laporan kepada penyidik ya berkaitan dengan masalah pelanggaran hukum. Nah, apakah kalau sudah ditetapkan itu sebagai calon, apakah itu bisa ditunda dulu, dipending, atau dalam proses penetapan calon itu bisa berjalan bersama-sama atau gimana? Karena kita harus menghormati ya asas praduga tak bersalah, tetap berjalan. Meskipun sang calon didiskualifikasi, bahasa umumnya kita sederhanakan aja deh. Ini kan perintah Bawaslu ya? Bawaslu. Katakan didiskualifikasi. Kan pertanyaannya, apakah diskualifikasi itu tidak menutup sama sekali ruang untuk maju? Enggak. Diskualifikasi itu tidak sama dengan eliminasi seperti yang dalam acara gatalan itu masih diberikan ruang dia oleh hukum untuk memperjuangkan kekeliruan, misalnya Bawaslu dan KPU, di mana itu ke Mahkamah Agung. Itu hanya ditempuh selama 14 hari. Wah, iya. Tidak lama. Berarti harus ada keputusan dari MK. Iya. Kalau misalnya ada calon yang diskualifikasi, ke MK aja. Tidak usah dilakukan dengan cara-cara yang tidak menghormati hukum. Tapi kan kalau bicara soal katakanlah mengajukan ke MK itu waktu lama, sementara ini proses ini kan waktunya mepet. Nah, gimana itu? Nah, justru dengan ke MA, bukan ke MK, ke MA itu. MA ya, Mahkamah Agung. Kan lebih cepat 14 hari itu. Itu waktu yang limit waktu yang disediakan oleh undang-undang kepada hakim agung untuk menyelesaikan. Jadi kalau memang tidak dokumennya itu sah, mungkin 3 hari sudah ada putusan. Iya. Ini kan tidak terjadi soal itu. Yang mengirim siapa? Ya tentu ke MA. Yang bersangkutan, yang calon yang dirugikan itu. Paslon itu ya? Iya. Batas waktunya 3 hari. Dia harus menyatakan ke sana. Iya. Saya berikan lagi kembali satu contoh. Kasusnya Pak Rifa yang tahun kemarin itu. Tahun kemarin itu yang plede yang lalu Pak Topan Pawe nggak salah ya. Dia kena hijau pasal 71 diskualifikasi.
Tapi dia patuhi, tidak bermanuver ini, dia patuh pada penegakan, patuh pada perintah KPU. Iya. Ya, ya, yang bersangkutan ini selain incumbent juga adalah lawyer, Iya. advokat senior. Nah, maka dia tahu, dia sadar. Makanya undang-undang sudah menyediakan ada 14 hari. Apa yang terjadi? Nggak salah 3 hari sudah dinyatakan. Sehingga saya katakan diskualifikasi itu bukan eliminasi. Masih diberikan ruang untuk itu. Untuk memperjuangkan hak-haknya gitu ya. Saya bilang satu contoh. Terlalu jauh mungkin Parepare. Kasus Palopo kan. Ada calon yang yang calon independen yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Apa yang beliau lakukan? Mengajukan sengketa ke Bawaslu. Ya, kami juga memutuskan pada waktu itu, mohon maaf saya sedikit pamer. Diputuskan pada saat itu dia memang tidak memenuhi syarat dukungan. Apa yang dilakukan? Sangat cerdas. Melakukan upaya ketun ke pengadilan tinggi tata usaha negara. Iya. Dengan catatan bahwa apa yang dimiliki itu adalah benar, gitu. Pengadilan tinggi tata usaha negara yang menguji bahwa ternyata memang sang calon independen ini tidak memenuhi syarat. Tetapi terlepas dari semua itu, inilah yang kalau saya menghormati sang pasangan calon independen ini dengan topi. Dia menghormati hukum. Artinya pada saat itu Bung Jala sebagai ketua ya? Ya, ketua Panwaslu kan itu. Panwaslu ya. Saya 2009 saya ketua KPU Palopo, kemudian 2000 pada saat pilkada lalu saya anggota KPU yang 2013 itu. Di 2017 ini saya adalah ketua Panwaslu. Jadi agak malang melintang. Iya, jadi sudah di dunia persilatan dan pilkada sudah kemana-mana ya. Ya saya mau tanya ini, bicara soal Bung Jalal kemarin tuh membela yang kasus Parepare itu ya. Nah, apakah itu memang Bung Jalal menyelamatkan paslon itu atau bagaimana itu? Saya nggak di situ. Hanya pada saat itu kan saya yang di Palopo ya, di Palopo. Di Parepare kan bersama dengan saya nggak di situ. Saya insya Allah sampai detik ini juga saya masih merasa seorang penyelenggara pemilu. Saya banyak tawaran-tawaran dari luar provinsi untuk itu, tapi saya masih seorang penyelenggara pemilu. Tidaklah saya tolak. Tentu yang kalau di Pulau Jawa, Kalimantan sangat menghormati profesi, tapi saya nggak mau. Sudah, saya ini seorang penyelenggara pemilu. Ya, baik. Untuk kasus Palopo dulu. Iya. Ya memang semua calon loh. Iya. Calon independen saya tolak. Ada calon yang sampai sekarang belum pernah ada lagi. Kena hate speech. Ujaran kebencian, saya dipidanakan juga. Calon yang lagi satu diskualifikasi. Tentu ini semua ada resiko-resiko sosial. Tapi kan kita ini sudah disumpah demi Allah, menurut saya penyampaian demi Allah. Nggak tidur ya kalau sampai Bung Jalal meloloskan ya. Iya, bisa. Ini tanggung jawab moral dan mungkin akan jadi catatan. Iya. Dalam perjalanan hidup kita. Iya. Apa sih artinya seorang Jalal ini? Ada yang tersimpan penyesalan karena berbuat yang mungkin di luar dari aturan seperti itu. Ini kita hidupkan bekal bagi saya adalah soal moral. Iya. Saya mungkin agak-agak eman dikit ya, sholat juga ya kadang-kadang ini. Tapi kalau ketika sudah disumpah demi Allah, saya bersumpah, waduh, tanggung jawab moral lah kita. Tanggung jawab kepada masyarakat besar ini ya di problem kita ini adalah problem moral. Nah kalau bukan mau kita suarakan kapan, tapi menyuarakan moral punya konsekuensi. Seperti pada pilkada yang lalu itu luar biasa. Baik. Baik, netizen bicara soal tahapan pilkada. Berkaitan dengan syarat administrasi pasangan calon dan kemudian berlangsung pemilihan kepala daerah, dan ada satu hal yang akan kita dapati yaitu gugatan ketika ada yang merasa keberatan berkaitan dengan persyaratan administrasi, dan tentunya ini Bawaslu mempunyai peran penting ketika terjadi gugatan sidangan di Mahkamah Konstitusi. Tentunya kita ingin tahu sebenarnya dan apa sebenarnya Bung Jalal ketika proses itu terjadi. Silakan. Jadi Bawaslu di dalam persengketaan itu di MK nantinya dia wajib untuk hadir
dia dapat dihadirkan atau bahkan menjadi wajib dia hadir ketika ada persengketaan. Dia harus melakukan pembelaan, menyampaikan laporan-laporan terhadap hasil pengawasannya di MK. Pada proses administratif mana yang terlanggar, pada perselisihan angka-angka perselisihan perhitungan suara di mana yang menjadi persoalan. Bawaslu diminta sebagai pihak terkait, sebagai pemberi keterangan. Nah, khusus untuk yang misalnya terjadi ada rekomendasi Bawaslu yang tidak dijalankan, maka Bawaslu itu wajib hadir untuk membela rekomendasinya. Iya kan? Iya. Dia harus memaparkan seluruh hasil-hasil pengawasan. Proses ya. Dia harus memaparkan seluruh hasil-hasil pengawasan. Mengapa sehingga Bawaslu mengeluarkan rekomendasi seperti itu? Dan ini menjadi titik yang paling krusial. Apalagi kalau rekomendasi itu sangat berpengaruh terhadap penetapan calon dan hasilnya. Apakah kalau di dalam hal terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh Bawaslu harus menanggung resiko. Kalau dia benar, KPU yang wajib menerima sanksi. Iya, Bung Jalal, ini bicara soal pemeriksaan alat-alat bukti dan sebagainya. Apakah pihak MK itu juga perlu turun ke lapangan atau cukup Bawaslu membawa data-data yang ada? Silakan. Kalau calon terutama pemohon, ini mungkin urutan kedua, ketiga yang mengajukan bukti, dia membawa alat bukti itu. Kemudian ada kontra bukti yang diajukan oleh KPU sebagai pihak termohon. Nah, Bawaslu harus memberikan gambaran tentang hasil pengawasannya. Kalau untuk di kasus-kasus Kota Palopo ini, karena yang menjadi soal adalah rekomendasinya dan penetapan calon, penetapan tersangka, Bawaslu harus hadir memberikan klarifikasi soal itu. Tanggung jawabnya di mana? Apakah benar selama ini? Apakah rekomendasinya rekomendasinya yang tidak dijalankan itu adalah sesuai dengan diterbitkan menurut prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan atau tidak? Apakah benar dia telah menerbitkan rekomendasi? Apakah benar salah seorang calon ini ditetapkan tersangka? Akan dilihat di situ. Tetapi MK yang setahu saya dia hanya tidak melihat hal-hal yang sifatnya formal belaka, tidak. Tetapi juga betul tidak ini syarat yang betul tidak rekomendasinya Bawaslu ini. Kewenangannya itu adalah kewenangan MK, kewenangan yang bersifat yang berpijak pada keadilan substantif. Bisa bicara soal persyaratan calon polemik yang terjadi. Nah ini kan dia melenggang ini pilkada ini. Nah ini kalau menurut Bung Jalal ini tentu ini kan ada gugatan-gugatan. Ya, saya dengar kabarnya seperti itu. Iya toh? Ya. Nah, kalau terjadi misalnya misalnya dari pihak hukum, misalnya dia menyatakan misalnya ada yang legal atau tidak legal, itu pun bagaimana? Apakah ada upaya-upaya yang harus dilakukan? Silakan. Ya tentu, karena ini sebenarnya adalah soal yang syarat calon, itu sebenarnya adalah fundament hal yang paling mendasar dalam pelaksanaan pilkada. Penetapan calon itu pasti menyebut tentang syarat calon. Semua keputusan KPU tentang penetapan calon disebutkan syarat. Kata kuncinya itu adalah syarat awal, syarat administrasi pengajuan pasangan calon. Syarat fundamental dan pelanggaran terhadap itu adalah pelanggaran konstitusi. Apa yang dilanggar adalah pemilihan jujur dan adil. Hak warga masyarakat untuk memilih calon yang sah. Dan bagi calon yang lain, pasangan calon terlanggar hak konstitusionalnya. Apa itu? Kesamaan di muka hukum dan pemerintahan. Ini perintah undang-undang pasal 27. Sama semua. Sama. Dalam pencalonan
harus semua sama memenuhi syarat itu. Iya. Kalau ada calon yang tidak memenuhi syarat lantas tetapi biarkan, berarti syarat calon yang lain, hak konstitusional calon yang lain itu terlanggar. Iya. Makanya di diskusi obrolan kita awalnya, sebenarnya kalau syarat calon menurut selera saya Iya. tidak perlu lagi berhitung soal angka-angka. Enggak. Ini paling fundamental. Iya. Boleh dong maju. Iya, sama dengan kalau kita masuk di satu lembaga, pastikan pemeriksa verifikasi administrasi dulu ya. Ya. Seperti itu. Baik, Bung Jalal, bicara soal putusan MK berkaitan dengan persidangan gugatan persyaratan calon kepala daerah, tentu ini ada satu lagi yang perlu mendapat perhatian, yaitu ketika pelanggaran-pelanggaran itu secara hukum itu terbukti. Nah, apakah ini ada proses tersendiri atau bagaimana? Silakan. Menarik ini pernyataan. Iya. Pertanyaan ini menarik. Andai kata ya di satu daerah ada calon yang sebenarnya menggunakan adalah misalnya berkaitan dengan syaratnya ada tidak pidana pelanggaran, ada tindak pidana di situ. Namun pada masa pilkada itu tidak bisa terungkap dengan berbagai sebab. Kemudian setelah pilkada sang calon ini, sang pasangan calon dinyatakan menang dan menjalankan tugas yang sudah dilantik gitu kan. Kemudian terungkap itu bahwa sebenarnya KTP-nya ini salah satu calon palsu misalnya. Kemudian dalam proses tindak pidana umum itu dibuktikan, maka akan menjadi sebuah persoalan politik baru. Apa itu? Mari kita mencontoh kasus yang pernah terjadi di Jawa Barat, ada calon yang di impeachment. Itu bukan karena yang di Jawa Barat itu karena melakukan hal-hal yang secara etik tidak boleh dilakukan, seperti tidak salah itu ya Pak Yan. Dia menceraikan istrinya melalui SMS. Ya. Ingat itu apa namanya? Itu etika ya. Itu hanya etika. Belum lagi ini masalah legalnya ini apa? Lagi soal syarat administrasi. Syarat calon yang bersinggungan dengan tindak pidana. Maka proses yang terjadi adalah impeachment. Itu salah itu melalui satu proses terlebih dahulu di proses politik DPRD. Dan bukan hanya yang melakukan tindak pidananya, kedua pasangan calon dong. Karena ini kan paket. Proses impeachment yang terjadi di situ. Ya. Jadi yang terjadi di daerah lain ini menjadi gambaran juga mungkin di daerah-daerah lain. Tidak mungkin tenang. Tidak mungkin tenang. Bisa tenang. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa memberi pencerahan kepada kita semua. Tetapi sebelumnya saya lagi ingin pertegas bahwa apa yang saya sampaikan ini hanyalah penilaian-penilaian, pendapat-pendapat. Tentu di dalamnya terdapat hal-hal yang mungkin saja salah. Untuk itu saya kira netizen mari kita memperkaya dengan apa yang kita bahas. Sama-sama kita belajar. Iya. Baik netizen, kita mengharapkan nanti sesuai dengan keputusan hukum MK berkaitan dengan sengketa pilkada ini bisa menghasilkan wali kota yang semua kita harapkan, dan kita butuh pimpinan yang bisa membangun kota Palopo di berbagai bidang. Kata terakhir yang ingin disampaikan ini berkaitan dengan polemik yang terjadi ini, bagaimana masyarakat bersikap, kemudian juga kepada pihak ini, penyelenggara negara ini, penyelenggara pemilu ini, bagaimana menyikapi hal-hal yang saat ini sedang terjadi. Silakan. Bos, terima kasih. Ini pernyataannya Bung Ian ini agak keras, tapi saya wajib untuk menjawab. Yang pertama, menarik, yang memang secara moral itu yang harus dilakukan adalah pemerintah ini harus berjalan dengan baik. Tetapi untuk mencapai semua itu adalah satu hal yang harus dipenuhi. Persyaratan itu harus sah. Tanpa persyaratan yang tidak sah, maka akan terjadi apa yang namanya delegitimasi sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Untuk itu,
berbekal apa yang terjadi hari ini baik di Kota Palopo maupun di pilkada-pilkada yang di daerah yang lain yang juga bersoal, maka KPU, Bawaslu harus memperhatikan syarat-syarat calon. Karena pelanggaran terhadapnya adalah pelanggaran paling mendasar terhadap konstitusi. Saya kira demikian, Bung Jan. Baik netizen, kami mengharapkan komentar dan juga pendapat-pendapat Anda. Ya, netizen tentunya punya jawaban-jawaban ataupun pendapat-pendapat yang bisa memperkaya diskusi kita. Kalau memang ada yang ingin disampaikan, silakan nanti kita lanjut lagi ya. Siap. Sejauh kita memahami bahwa ini media kita untuk saling belajar. Kita saling belajar dan tentunya kita semua masyarakat Palopo berharap nanti ada keputusan final siapa pemimpin di daerah kita di Kota Palopo. Mudah-mudahan nanti pimpinan Palopo yang hadir atau yang ditetapkan bisa membawa Palopo ke arah yang lebih baik. Anda kami harapkan bisa ya like, berkomentar, memfollow, subscribe dan loncengkan bunyi di media Anda supaya acara ini terus berkembang dan kita akan melanjutkan dengan berbagai topik-topik yang ada. Terima kasih, Bung Jalal.